Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatit Poko Jejati, NIM 17111616. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian akhir semester mata kuliah e-commerce oleh Pak Ferian Fauzi Abdullah MKom. Sudah bisa dilihat di layar, nama toko marketplace saya adalah Gaming Ijat. Oke, lanjut. Untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin pertama adalah branding. Logo seperti apa sih yang saya pakai, logo kayak apa sih, bentuknya kayak gimana. Nama, kenapa sih saya pakai nama Gaming Ijat, lalu slogan juga. Poin kedua adalah tentang produk. Produk apa sih yang saya jual? Apakah tentang elektronik, produk rumah tangga, produk makanan? Ini saya akan menjelaskan di poin kedua. Lalu poin ketiga adalah analisa pasar dan strategi penjualan. Strategi apa sih yang saya gunakan agar mendapatkan keuntungan dari barang yang saya jual. Poin keempat adalah hasil penjualan. Nanti saya akan memberitahukan berapa barang yang berhasil saya jual, lalu keuntungannya berapa, modalnya berapa, dan penutup dari presentasi ini. Langsung ke poin pertama adalah logo, branding. Logo yang saya gunakan di sini sangat simple ya, cuman ada gambar konsol di belakang, tulisan Gaming Ijat, lalu slogan. Ini saya gunakan hanya untuk sebagai identitas saya sebagai penjual barang elektronik, khususnya part-part gaming. Di sini kenapa saya ngambil konsol? Di belakang itu warna biru, saya suka warna biru. Kenapa saya ngambil konsol? Karena konsol identik dengan barang-barang gaming elektronik. Jadi saya kasih aja gambar konsol di belakang situ. Lalu slogan di bawah, slogannya adalah second good price good condition. Ya, artinya adalah barang bekas, harga bagus, dan kondisi bagus, seperti itu. Karena saya menjual barang pasti dari tangan pertama, dari tangan pertama ke tangan kedua dengan kondisi yang bagus, yang pasti di bawah retail toko harganya. Ya sudah jelas karena saya kan. Lanjut ke produk. Nah, Gaming Ijat di sini adalah produk yang menjual barang-barang elektronik, khususnya part komputer kondisi 2ND atau bekas. Kenapa sih saya jual barang elektronik kondisi second kayak gini? Karena saya ngelihat ya di marketplace Tokopedia, Shopee, marketplace Facebook itu banyak banget yang jual barang-barang second under retail. Ada yang kondisinya aneh-aneh, udah aneh-aneh, brodol-brodol, ada yang masih bagus banget tapi harganya mendekati retail. Nah, yang saya jual di sini adalah barang yang kondisinya masih bagus, looknya masih bagus, tapi harganya agak bisa dibilang agak jauh dari retail toko. Nah, di sini sudah saya jual juga nih barang sudah saya kasih tahu juga barang-barang yang kami jual hanyalah barang original used by first buyer. Sudah pasti. Saya belum pernah menjual barang yang dari tangan kedua ke tangan ketiga karena menurut saya semakin banyak tangan yang memegang barang, sudah semakin banyak tangan yang memegang barang pasti barangnya kondisinya itu bakal menurun. Tapi nggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Biasanya tangan ketiga, tangan keempat, apalagi lebih-lebih itu udah ya seadanya barang ya. Saya nggak pengen ngejual yang begitu. Saya pengen jual dari tangan pertama, benar-benar tangan pertama dijual ke tangan kedua, seperti itu. Langsung ke analisa pasarnya. Saya ngelihat di Google Trend ini dari Januari cukup naik turun sampai ke Desember 2020. Nah, analisa yang bisa saya analisa setelah saya menjual produk-produk second elektronik ini adalah: pertama, konsumen mencari produk yang masih ada garansi, sedangkan sulit banget mencari produk yang under retail banget tapi masih ada garansi, itu sulit. Biasanya yang udah under retail banget itu nggak ada garansi. Yang kedua, konsumen akan bertanya secara detail banget, bisa sampai berulang-ulang. Saya kasih contoh satu satu case di mana saya jual VGA 1050 Ti Zotac. Itu si konsumen bisa bertanya, pernah dipakai OC dan mining nggak, sampai bisa bertanya sampai 2 kali sampai 3 kali dia bisa bertanya itu berulang-ulang kali loh. Sampai 2-3 kali dia bertanya, udah pakai OC dan mining belum. Saya tahu emang karena barang second ya, mereka memiliki ketakutan gitu loh. Soalnya dengan harga yang masih di atas 1 juta kan, orang mikir-mikir pasti beli barang. Nah, untuk poin ketiga,
Konsumen kebanyakan melihat detail fisik terlebih dahulu daripada kinerja produk. Saya melihat banyak banget di marketplace, banyak banget orang-orang zaman sekarang yang lebih mementingkan yang penting RGB dah, terserah kinerjanya mau gimana, yang penting gua kebeli dulu nih barang, RGB-nya bagus, kinerjanya mau kayak apa terserah. Tapi masih kebanyakan, nggak semuanya, hanya beberapa orang. Lalu keempat, produk elektronik second masih banyak diminati, sudah jelas. Nah, strategi pemasaran di sini saya memasang iklan hanya di Tokopedia. Jadi sudah saya pasang, lalu saya share link ke story WA dan story IG. Biasanya saya taruh di biodata IG juga. Kenapa sih saya nggak buat akun IG sekalian gitu loh? Karena di sini saya masih nyetok itu terbatas ya. Jadi saya milih udahlah saya share link dulu aja. Karena di sini model saya ngejual itu, saya ngejual barang second dari teman-teman dekat saya, teman-teman saya, circle saya, bisa temannya teman saya juga bisa kalau mau nitip ke saya. Saya tuh jual barang dari teman saya yang kebanyakan dalam tanda kurung mereka tuh BU. Mereka tuh udah tahu kalau saya jualan barang-barang elektronik gitu, seneng jualan barang-barang bekas elektronik gitu. Jadi mereka hubungin saya. Jet aku mau nitip ini dong, jualin ini lagi BU nih. Nah, biasanya seperti itu. Saya kasih case lagi yang sama seperti tadi, VGA 1050 Ti ini. Itu tuh punya teman saya. Dia ngejapri saya, terus dia minta tolong dijualin. Tolong jualin dong. Aku butuh 1,2 nih. Aku butuh 1,2. Terserah kamu mau jual berapa. Yang penting dijualnya kalau bisa 2 sampai 3 hari aja kejual ya. Kalau bisa sih seperti itu. Kalau bisa 2 sampai 3 hari aja kejual. Soalnya aku lagi butuh banget. Nah, di situ saya langsung biasanya saya samperin orangnya. Saya lihat kondisinya gimana, kelengkapan gimana, pernah dipakai apa aja, saya mining pernah nggak, karena itu kan bisa mengurangi kinerja dari produk tersebut sendiri kan kalau VGA. Nah, saya cek, kalau udah saya cek, saya bawa barangnya ke rumah, saya pasang iklannya, saya foto sedetail mungkin, dan saya deskripsinya saya isi sedetail mungkin seperti itu. Jadi saya udah 4 kali ngejual barang di marketplace ini, yang dari bulan November kalau nggak salah ya, dari bulan udah 4 barang itu saya bener-bener barang titipan semua. Jadi saya mengiklankan barang titipan teman saya. Lanjut dari hasil penjualan di sini 800.000. Hasil penjualan 4 barang tadi yang ada foto di halaman saya ini, 4 barang ini. Nah, modalnya saya nol, karena seperti yang saya kasih tahu tadi, saya seperti jual barang bekas, bener-bener nggak keluar modal, untuk beli barang tersebut terus saya jual lagi, nggak. Jadi kayak saya kayak konsen gaming gitu, toko orang nitip barang gitu. Keuntungan saya 800.000 bersih. Nah, lanjut ke bukti transaksi ini. Nah, saya menjual gaming kan, saya jual HyperX Cloud 2. Di sini saya jual 650.000. Retail bekasnya masih sekitar 800 sampai 900.000 dengan barang yang minusnya sedikit sekali nih. Tapi teman saya nitip. Nah, teman saya nitip jualnya, kalau nggak saya ini saya ngambil untung 100.000 doang dari HyperX ini. Lalu ini yang Zotac tadi yang saya bilang nih, saya berhasil jual 1,5. Saya dapat untung 200.000 kalau nggak salah ini. Lalu ini, nah ini prosesor dan motherboard satu paket ngejual. Dari 21 ini saya dapat untung 300.000. Lalu ini Athlon, saya ini ngambil untung 200.000. Kalau Athlon ini saya ingat-ingat. Iya, saya ini dapat 200.000 nih, untung 200.000. Barang masih bagus dijualan di retail. Saya jual di Desember, pas banget AMD lagi naik. Biasanya AMD lagi naik, komponen-komponen part PC itu lagi naik harganya. Desember bisa 800.000 nih, dapat sini. Saya sebentar, kalau nggak salah ini Zotac ini saya dapatnya tuh 300.000 deh, 300.000. 300.000 atau 200.000 ya. 300.000 ini 300, pokoknya totalnya semua 800. Nah, ini untuk ulasannya.
Untuk yang AMD dan HyperX itu nggak diulas. Saya sudah minta tolong diulas tapi nggak diulas juga sama pembelinya. Ya nggak masalah. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk transaksi, hasil penjualan dan lain-lain. Kesimpulan dari yang saya jual itu adalah saya membuka penitipan barang untuk dijual gitu. Jadi saya juga bertanya kepada teman saya yang pingin menjual barang, pingin nggak sini aku jualin, bla bla bla, saya sini titipin ke aku aja, seperti itu. Jadi saya benar-benar belum mengeluarkan modal, jadi saya mendapat untung 800.000 dari penjualan masing-masing dari penjualan semua item yang tadi saya lampirkan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini, tugas UAS e-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.